turunin kalau nggak sesuai, kita masih lihat dulu dan ke atas dia ya. Nah ini parsial tinggal 70-an lot, kita tunggu dan semua untuk scalping, dia nggak sesuai, buang. Jadi cuan saya 2-3 hari tergerus karena kebodohan di saham laju ini ya teman-teman. Mudah-mudahan di video ini teman-teman bisa belajar. Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Channel yang berisi video-video live trading scalping saham saya sebagai bahan evaluasi dan juga mudah-mudahan ada pelajaran buat teman-teman semua. Oke, sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun. Jadi keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Oke, ini adalah trading scalping saham saya di tanggal 6 April 2023. Ada beberapa watchlist yang udah saya siapkan, ada INDX, Laju, dan NSSS nih teman-teman. Dan saham HJJ juga ya, saham yang baru listing tapi dia langsung opening tadi langsung ditutup arah lagi nih teman-teman. Ini ada saham Laju, ada saham INDX juga teman-teman, tapi kalau saya lihat nih bid offernya kurang begitu volatil ya di awal pembukaan sesi 1 di tanggal 6 April ini nih teman-teman. Tadi saya lihat, saya coba masuk antri ya, saya coba antri. Ini saya lihat saham NSSS. Nah, ini antrian saya yang 50 lot di 182 di saham INDX. Saya withdraw ya karena volatilitasnya kurang gitu. Kurang menarik untuk di scalpingin teman-teman. Nah ini ada saham Halo. Saham Halo ini juga masih kurang begitu menarik ya. Nah, ini di video kali ini teman-teman saya akan sharing ke teman-teman agak beda nih teman-teman. Ini saya akan sharing kesalahan saya yang membuat saya jadi cut loss dalam jumlah besar nih teman-teman. Jadi profit saya sekitar 2-3 hari ini tergerus dalam loss yang satu kali ini. Jadi kesalahan yang saya lakukan ini ya, nanti teman-teman nonton sampai habis supaya teman-teman bisa punya pemahaman yang full mengenai kesalahan saya pada saat scalping nih teman-teman. Ini saya coba masuk, sebenarnya kecil ya, saya coba masuk di 34650 lot teman-teman. Nah tapi ini kalau dilihat dia high-nya ini di 348 dan seperti ditahan di 346, seperti ditahan di 346 teman-teman. Jadi nggak dikasih naik ya. Ada overtable juga di 350 ya. Ada semacam resist di 350 seperti itu. Ini sahamnya dibawa turun. Dan ketika sahamnya dibawa turun ini sebenarnya ini artinya ketika saya masuk udah nggak bagus ya teman-teman. Ketika saya masuk dia nggak langsung naik gitu-gitu. Seperti itu. Dan di 348 ini udah ada resist juga 11.000 ya, over juga udah ada 11.000 seperti itu. Dan harusnya kalau udah ngelihat gini dan ada spam lot nih ya, satu lot, harusnya kalau udah seperti ini tuh udah kurang menarik untuk scalping teman-teman. Harusnya untuk kedepannya saya akan pertimbangkan kalau kondisinya masuk seperti ini saya nggak akan hold, saya akan langsung buang ya 50 lot saya nih seperti itu. Nah ini dibawa turun ya lumayan dalam, udah sekitar 0,9 sampai 1,4% ya teman-teman. Kalau diperhatiin saya udah pikir ini udah salah ya teman. Dan itu kita lihat bitnya dicabut ya, bitnya dicabut kalau teman-teman perhatiin. Kalau teman-teman perhatiin bitnya dicabut, jadi yang udah nggak ada belasan ribu tadi ya. Ini sebenarnya saya tahu bitnya dicabut dan harusnya saya langsung buang. Ya. Sebenarnya saya langsung buang, tapi saya nggak buang, saya deny, saya masih pakai harapan tradingnya pakai harapan teman-teman. Ini udah ngaco. Itu yang tadi saya bilang ya, kalau harusnya kita tuh menulis trading plan kita, rencana kita atau apa saja yang menarik untuk kita lakukan di trading tuh harusnya kita tulis, dan teman-teman kita lakukan aja yang apa yang udah kita tulis ya, jangan lari dari situ. Ini saya cepetin videonya. Ini average saya di 345 ya, 345. Ini saya turunin 344 yang 50 lot, jadi 100 lot saya di 344 tuh saya turunin. Jadi ini udah saya mau cut loss dan apa ya, ini sebenarnya udah bener secara rencana, tapi salahnya adalah saya malah cari saham lain. Saya cari saham lain sehingga konsentrasi saya terpecah. Saya nggak fokus lihat bid offernya saham Laju teman-teman. Dan ketika saya balik lagi ngelihat ini udah dibawa turun dan di 340 tadi overnya sempat tebel ya. Overnya sempat tebel seperti itu. Nah, ini udah salah nih teman-teman.
Yang pertama tadi bidnya ada belasan ribu, sekarang udah tipis, udah nggak ada yang di atas 10.000. Nah ini di bawah turun lagi kan. Nah itu tadi ini saya udah punya barang sekitar 200 lot nih. Saya malah average teman-teman, dan ya ini udah salah teman-teman. Udah salah, jadi udah nggak maksimal. Ditambah ada spam lot. Nah itu 200 lot saya jemur di 342 ya. Di 342. Sebenarnya ini udah banyak kesalahan tadi ya, kalau teman-teman lihat ini udah banyak ngaco. Kalau seandainya kita mau average down saham itu nggak masalah teman-teman, nggak masalah, dengan catatan ketika kita melakukan average down itu masih ada buying power. Jadi ketika kita melakukan average down itu sahamnya naik, dan ketika naik 1 tick 2 tick itu langsung kita buang. Jadi secara loss kita sizing lossnya kita turun nih teman-teman. Sebenarnya tadi udah bagus ya nih. Ini 341 saya mau udah jemur tuh tadi. Nah ini tapi saya malah lihat-lihat saham lain nih teman-teman. Harusnya saya udah bisa exit dengan tidak babak belur ya. Saya udah bisa exit dengan tidak babak belur, tapi malah lihat saham Zata nih teman-teman. Saya juga malah lihat-lihat saham Siko, saya malah fokus ke saham Siko. Ini kenaikannya udah 10% ya, tapi bid overnya menarik, cenderung naik nih kalau dilihat chartnya, pasti cakep segala macam. Dan tanpa saya sadari gitu, di saham laju itu udah makin dalam turunnya teman-teman. Sudah makin dalam 0,4 sampai 1%. Ini udah salah nih teman-teman. Padahal saya masih bisa cut loss tadi tipis ya. Dan kesalahannya lanjut bertambah, Ini videonya saya cepetin. Dan kesalahannya lanjut bertambah. Kenapa? Karena saya coba antri lagi 20 lot di 344 dan dapat ya teman-teman. Dan dapat. Jadi sekarang saya punya barang sekitar 220 lot. 220 lot ya. Nah ini. Setelah saya lot ya 220 lot dengan average 340. 340 nih udah berarti saya udah loss sekitar 5 tick nih teman-teman. Udah 2,6% dan jadi 194.000 sampai 238 lossnya. Itu ya, udah ngaco. Nih malah saya siapin peluru untuk cari momentum entry lagi. Jadi udah, karena kesalahan deny tadi di awal, jadi kesalahannya ini udah jadi bertumpuk-tumpuk nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan nih untuk saya kebodohan ini tidak saya lakukan lagi ya, jangan sampai saya boncos. Dan ini saya masuk sizingnya udah 10.600.000 dan ini sangat besar ya bagi saya, bagi portofolio saya. Ini video saya cepetin, secara sizing udah masuknya udah terlalu besar, udah salah, dan saya nggak cut loss. Ini sebenarnya 1,8 1,2 nih masih oke, harusnya langsung buang. Karena kalau seandainya teman-teman nonton sampai habis ini saya cut loss sampai sekitar 500 ribuan nih teman-teman. Dan itu bodoh sekali ya teman-teman. Nah, ini ada saham Pave menarik. Saya coba lihat dulu bid overnya. Saya coba masuk di 192 100 lot ya. Di saham Pave. Nah, itu di 196 ya. 196 ada bid yang jomplang, 197 sorry. Saya masuk 100 lot saya antrikan di 197 sambil kita lihat-lihat. Nah, ini masih saya coba tunggu ya di saham Pave. Ya, masih saya coba tunggu. Jadi saya berhasil cuan sekitar 2% ya kalau seandainya dapat. Nah itu 2,1% dan mulai dapat parsial. Tapi nggak semua ya, baru hanya sekitar beberapa lot. Saya mau coba turunin, kalau nggak sesuai kita masih lihat dulu dan ke atas dia ya. Nah ini parsial tinggal 70-an lot. Kita tunggu dan semua antrian saya kejemput. Dan di portofolio tadi saya sempat exit OLT saya. Saya input pin dan saya berhasil net cuan sekitar 42.000. Tapi di saham laju saya masih nggak buang, saya masih deny. Itu bodoh sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan nih teman-teman jadiin ini pelajaran banget. Jadi ketika kita beli saham untuk scalping, dia nggak sesuai, buang. Ini video saya cepetin nih, saya sempat cuan di PV GDST ya. Ini saya udah mau pertimbangkan untuk buang. Nah ini teman-teman saya kasih lihat trade list saya. Ini saya scroll ke bawah nih. Kesalahan selanjutnya adalah saya trading hanya sampai jam 09.13 kalau teman-teman lihat. Dan di 13.52 saya mulai pantau market lagi. Ya. Jadi jujur saya ada keperluan di Dispenda pada saat itu di pagi hari. Jadi saya tetap open posisi saya di laju, nggak saya cut loss, saya biarin. Dan ini lihat ya teman-teman, lossnya udah 4,8%, nilainya itu udah sekitar 514. Sangat-sangat besar lossnya. Video saya cepetin. Ini tadi yang antrian sebelum saya tinggal.
mau saya turunin ya dari 342 ini, saya udah sadar teman-teman atas kebodohan saya. Saya buang di 322 nih harusnya. Di 322 ya, 200 lot saya turunin. Nah itu saya turunin di 322 dan saya masih punya 120 lot lagi. Ini jujur teman-teman, pada saat bikin video ini juga saya kesel banget ya teman-teman. Kesel banget kenapa saya bisa salah seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan ini sengaja saya bikin konten sebagai bahan saya evaluasi ya. Sebagai bahan saya evaluasi, dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga nggak mengalami hal yang sama seperti saya ya. Jadi kalau misalnya kita scalping saham, ketika beli nggak sesuai buang. Beli nggak sesuai buang. 1 tick 2 tick turun buang. Itu yang harusnya dilakukan. Bisa kita melakukan average down, bisa kalau seandainya volatilitasnya masih tinggi dan cenderung ada yang HK. Itu catatannya ya. Tadi 200 lotnya udah selesai, udah done partial. Ini yang udah sekitar ini ya 15 menit lagi sebelum market close ya. Itu tadi 120 juga saya udah selesai. Saya lihat di portofolio dan loss saya 517.000. Jadi cuan saya 2-3 hari tergerus karena kebodohan di saham laju ini ya teman-teman. Mudah-mudahan di video ini teman-teman bisa belajar, bisa mengambil pelajaran dan gak perlu melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Dan untuk saya ke depannya mudah-mudahan saya bisa lebih baik. Mungkin sekian aja video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Salam cuan. Thank you.